Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Neci semua, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini pembelajaran kalian di rumah ditemani oleh Necis Belajar, media pembelajaran Sobat Necis. Nah, bersama saya akan memaparkan materi tentang perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, ini adalah materi pertama kalian untuk kelas 12 bersama saya di bab 1. Ya, identitas diri saya sebagai bentuk pengenalan juga. Nama saya adalah Muhammad Faisal Febriana, biasa dipanggil Pak Faisal, atau mungkin lebih dikenal di Necis ini Pak Faiz. Nah, asal jangan diganti F-nya oleh P ya. Jadinya artinya berbeda. Kadang kan kalau orang Sunda suka bilang F jadinya P gitu. Nah, saya sebagai guru mata pelajaran sosiologi di kelas 10 dan juga kelas 12 unit kerja SMA Negeri 1 Ciasem. Kemudian alamat tempat tinggal di Jalan Margasari, Subang. Dan untuk kampung halamannya di daerah Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Jangan lupa tersenyum hari ini. Kita bisa lihat gambarnya. Oke, untuk materi sosiologi di semester 1 ada 2 bab, yaitu bab pertama tentang perubahan sosial dalam masyarakat. Kemudian bab keduanya tentang permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi. Jadi cuman ada 2 bab yang akan dipelajari di semester sekarang. Mudah-mudahan dapat terlaksana secara baik, sesuai, dan efektif. Nah, langsung saja, tidak berlama-lama. Bab 1 tentang perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, kita bisa lihat gambarnya di sini. Ada sebuah ilustrasi tentang alat komunikasi ya, atau handphone, di mana ada terlihat perbedaan nih yang ini dengan yang satunya. Nah, di sini kita lihat ya bahwa dahulu handphone itu hanya dapat digunakan untuk menelpon saja dan juga mengirimkan pesan singkat. Nah, sekarang kalian dapat menyaksikan video presentasi ini dengan mudah dalam waktu dan ruang yang berbeda. Nah, kira-kira apa yang terjadi dari ilustrasi ini nih? Apakah ini termasuk ke dalam perubahan sosial atau seperti apakah perubahan sosial itu? Nah, mari kita simak pembelajaran kali ini. Nah, perubahan sosial. Di materi perubahan sosial ini ada 6 subpoin. Yang pertama adalah masyarakat dan perubahan sosial. Kedua, faktor penyebab perubahan sosial, internal maupun eksternal. Kemudian yang ketiga, faktor pendorong perubahan sosial. Yang keempat ada faktor penghambatnya. Kemudian yang kelima, agen perubahan sosial. Dan yang keenam, teori-teori tentang perubahan sosial. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan perubahan sosial itu sendiri? Nah, perubahan sosial di sini ada 2 kata, yaitu perubahan dan sosial. Nah, perubahan itu seperti yang sudah kita ketahui bersama, artinya ada sesuatu yang berubah atau berbeda. Secara harfiahnya ya, artinya ada yang terjadi, ada perbedaan yang terjadi antara ketika sesuatu itu dilakukan dan setelah sesuatu dilakukan. Itu disebut dengan perubahan. Kemudian sosial ini tentunya berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Lalu apa sih perubahan sosial? Perubahan sosial itu merupakan segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Jadi yang harus digarisbawahi di sini adalah tentang nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Nah, nilai-nilai ini pernah dipelajari oleh Sobat Neci semua pada kelas 10 waktu itu di semester 1.
Kalau masih ingat ya, kita ingat kembali ya, kita flashback. Nilai itu adalah sesuatu yang dianggap baik atau buruk, pantas ataupun tidak pantas, yang kemudian menjadi pedoman hidup masyarakat dalam berperilaku. Nah, jadi di perubahan sosial ini ada kaitannya erat dengan nilai-nilai yang melekat pada masyarakat. Artinya ada perubahan nilai-nilai. Kemudian sikap juga berkaitan dengan nilai. Nah, sikap lalu pola perilaku. Pola perilaku itu adalah perilaku yang sudah menjadi pola terstruktur gitu dari masyarakat. Biasanya punya ciri khas tersendiri dari tiap masyarakat. Artinya masyarakat yang satu punya pola perilaku yang berbeda-beda dengan masyarakat yang lainnya. Nah, lalu yang kedua, faktor penyebab perubahan sosial. Nah, faktor penyebabnya ada dua, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, yang menjadi faktor internal itu adalah faktor yang disebabkan oleh di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi faktor dari dalam masyarakat. Apa saja yang menjadi faktor internal? Pertama, ada konflik dalam masyarakat. Ya, kita bisa lihat ilustrasi gambarnya. Di sini terjadi konflik yang mana masyarakat itu, kalau disampaikan oleh Karl Marx ya, salah satu tokoh sosiologi, bahwa masyarakat itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya konflik sampai kapanpun. Nah, konflik dalam masyarakat itu contohnya seperti konflik antar suku, konflik supporter, konflik antar desa, bisa konflik agama, bisa konflik politik. Nah, di mana dari konflik ini kita bisa melihat bahwa ada dampak positif dan negatifnya. Ternyata dampak negatifnya terlihat ada aturan-aturan yang diabaikan yang menyebabkan terjadinya konflik. Lalu toleransi juga diabaikan. Sikap dan nilai akhirnya berubah gitu. Nah, inilah yang kemudian mengakibatkan adanya perubahan sosial gitu. Jelas kalau konflik terjadi, maka perubahan sosial pun pasti akan terjadi. Akan ada ketidaknyamanan masyarakat dalam berinteraksi, bersosialisasi. Seperti itu. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan penemuan baru. Ini secara istilah bisa juga disebut dengan discovery namanya. Discovery itu adalah penemuan baru. Nah, karena masyarakat atau manusia itu bersifat dinamis, selain disebut juga makhluk sosial ya, yang tidak bisa lepas dari satu dan lainnya, masyarakat juga memiliki sifat yaitu dinamis, selalu bergerak, tidak diam. Artinya selalu berusaha untuk membuat sesuatu yang inovatif dan baru, di mana dari penemuan baru ini dapat mempermudah kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, contohnya seperti apa? Perubahan sosial, dalam konteks perubahan sosial, contohnya zaman dahulu kita menggunakan sistem barter untuk memenuhi kebutuhan pokok yang sulitnya sangat luar biasa gitu, untuk menemukan kecocokan antara satu barang dengan barang lain. Nah, tetapi sekarang dengan adanya uang, maka akan menjadi lebih mudah untuk melakukan transaksi. Bahkan di zaman sekarang itu sudah menggunakan sistem ini seperti ilustrasi gambar, yaitu transfer. Dengan adanya ATM lebih mudah untuk melakukan transaksi gitu. Bahkan pembelanjaan online pun sangat luar biasa pesatnya, sangat maju lah di zaman sekarang. Nah, lalu yang ketiga ada yang disebut dengan perubahan jumlah penduduk. Nah, ini juga termasuk ke dalam faktor internal dari perubahan sosial. Nah, kenapa perubahan jumlah penduduk termasuk ke dalam faktor internal? Kita bisa lihat nih perkembangannya dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Ketika dilihat angkanya itu cenderung naik dan semakin banyak dari tiap waktunya. Dari banyaknya penduduk yang semakin berkembang, nah itu memunculkan beberapa proses yang berhubungan dengan perubahan sosial, seperti
munculnya kelompok-kelompok sekunder. Nah, kelompok sekunder ini adalah kelompok kedua setelah dari kelompok keluarga. Betul. Dari perubahan jumlah penduduk maka semakin banyak kelompok sekunder yang terbentuk. Lalu dari banyaknya penduduk maka akan membuat persaingan dalam aspek kehidupan semakin ketat juga antara satu sama yang lain. Bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang kebutuhan-kebutuhan yang lain pun pasti akan ada persaingan yang lebih ketat gitu. Nah, ini perubahan jumlah penduduk yang mempengaruhi adanya perubahan sosial. Lalu yang keempat, ada yang disebut dengan pemberontakan atau revolusi. Nah, coba kita ingat-ingat dulu kata revolusi. Revolusi itu adalah perubahan yang sifatnya atau berlangsung secara cepat. Nah, itu namanya revolusi. Bisa dicontohkan sebagai faktor internal, contohnya seperti, nah ilustrasinya nih. Sekarang atau sejak secara sejarahnya ya, revolusi itu sudah dimulai ketika ada yang disebut dengan revolusi industri Inggris. Yang dahulunya menggunakan tenaga manusia sekarang berganti atau beralih menggunakan tenaga mesin. Nah, bahkan saat ini banyak kegiatan-kegiatan yang digantikan oleh tenaga mesin, seperti untuk masuk ke sebuah pusat perbelanjaan tadinya dijaga oleh pekerja parkir, sekarang sudah diganti oleh mesin. Masuk ke pintu tol juga sama. Nah, itu adalah bentuk salah satu penggantian tenaga manusia oleh tenaga mesin. Dan ini adalah sebuah revolusi yang mengakibatkan adanya perubahan sosial. Itu. Lalu ada yang disebut juga dengan faktor eksternal. Nah, apa sih faktor eksternal? Di sini terlihat eksternal. Bahwa eksternal itu adalah faktor yang dimaksud atau yang berasal dari luar suatu masyarakat. Nah, ini faktor eksternal. Ada 3 faktor. Yang pertama adalah perubahan lingkungan fisik. Nah, perubahan lingkungan fisik itu berkaitan dengan alam dan bumi. Ya, betul ya. Perubahan lingkungan fisik. Jadi antara manusia dengan alam itu satu yang tidak bisa dipisahkan. Artinya saling berkaitan. Juga dengan buminya. Dimana kalau manusia tidak bisa menjaga alam, itu akan mempengaruhi adanya perubahan pada alam itu sendiri sebagai tempat tinggal dari manusia. Contohnya nih, masih terngiang di benak kita ya, bencana yang pernah terjadi di Aceh, yaitu tsunami pada tahun 2004. Kemudian hal-hal yang lain seperti yang sudah umum, yaitu banjir, gempa bumi. Nah, itu bisa dianalisis sebetulnya dari dampak lingkungan yang terjadi ya pada dasarnya dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini menjadi faktor eksternal dari perubahan sosial. Lalu yang kedua adalah peperangan. Nah, kalau yang tadi ada yang disebut dengan konflik dari dalam, nah sekarang peperangan artinya menyangkut satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Jadi berbeda ya. Kalau peperangan ini kita bisa lihat ilustrasinya. Yang sampai dengan saat ini masih berlangsung antara Palestina dan juga Israel. Peperangan ini luar biasa sekali dampaknya terhadap masyarakat nih. Jangankan untuk berpikir besok mau kemana, besok mau melakukan aktivitas apa, yang ada di benak mereka yang sedang berperang ini, apalagi Palestina ya, itu yang difikirkan adalah apakah besok masih hidup atau tidak gitu. Apakah bisa bertemu dengan keluarga. Nah, itu dampak yang sangat luar biasa dari peperangan. Nah, ini merupakan faktor eksternal dari perubahan sosial, betul. Lalu yang ketiga atau yang terakhirnya adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain.
Nah, pengaruh kebudayaan masyarakat lain ini disebabkan karena sangat luar biasanya perkembangan teknologi di era saat ini. Adanya sosial media, kemudian adanya media-media mainstream yang bermunculan gitu. Seperti penggunaan YouTube yang luar biasa. Nah, ini bisa membuat terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya dari suatu masyarakat gitu. Contohnya adalah ini salah satu ilustrasinya berpesta. Kalau dahulunya di Indonesia itu masih sedikit atau minim ya. Sekarang karena menjadi budaya populer akhirnya diikuti oleh kalangan anak muda sekarang. Makanya harus dapat menjaga dan membatasi diri agar tetap bisa mempertahankan budaya lokal gitu. Istilahnya adalah think global, act locally gitu. Nah, seperti itu. Itu adalah faktor eksternal dari perubahan sosial. Nah, itu materi yang dipelajari untuk pertemuan hari ini. Nah, sekarang ini adalah tugas di rumah aja yang dapat kalian kerjakan di rumah tentunya. Di rumah dan juga secara berkelompok agar lebih memudahkan kalian dalam bentuk pengerjaannya. Oke, pertama instruksinya. Lakukan pengamatan di lingkungan tempat tinggal. Silakan kalian observasi dan amati tempat tinggal kalian di lingkungannya seperti apa yang konteksnya dalam konteks perubahan sosial. Kemudian yang kedua, melakukan atau mengambil foto kegiatan perubahan sosial yang terjadi di lingkungan apapun itu. Kalian bisa ambil yang dekat dengan tempat tinggal kalian. Silakan foto kegiatan perubahan sosial yang terjadi di lingkungan. Maksimalnya 5 MB ya. Nanti bisa diupload melalui Google Form yang akan saya share ke Sobat Necis semua. Lalu yang ketiga, jelaskan faktor penyebab apa yang mengakibatkan perubahan itu terjadi. Nah, ini bisa dikaitkan dengan materi yang saya bahas pada pertemuan kali ini. Nah, jika ada pertanyaan yang kaitannya dengan materi ataupun tugas, silakan sampaikan dan kemukakan kepada saya. Baik, terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Necis Belajar, media pembelajaran Sobat Necis. Sosiologi aktif dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.